Cuman di Al-Quran yang bilang bumi itu bentuknya kayak telur unta. Iya. Nah, sekarang gambar di bumi bulat kan? Itu sebenarnya bukan gambar asli bumi. Waktu itu saya lihat konten orang Indonesia, saya lupa namanya. Itu ternyata gambar yang NASA buat itu adalah gambar karyawannya yang dipakai untuk ngasih tahu kalau bumi itu bulat. Nah, pertanyaannya cuma satu. Kalau NASA itu ngasih tahu bentuk bumi itu kayak Al-Quran, pada mualaf gue. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Ternyata saya kan mintanya di mana ada Yesus mengatakan kalau dia dikirim untuk semua bangsa kan. Nah, saya fokusnya ke sana tuh. Ayat Matius 28 ya tuh, yang kalau nggak salah itu Matius 28 ayat ke-19 kalau nggak salah. Nah, saya fokusnya ke situ tuh. Ternyata di Tesaron ada. Itu di Tesaron itu Bible tahun 120 AD. Ya kan, berarti tahun 120 lah. Sebelum tahun 300. Nah, saya kan minta kalau bisa kasih apapun bukti yang sebelum tahun 300 karena di Konsili Nisea itu yang Yesus mengatakan baptizing all nation itu dianggap doktrin. Nah, kalau dianggap doktrin berarti sebelum tahun 300 harus ada dong buktinya. Nah, dia kasih di Tesaron. Saya baca, ya ampun, saya bilang ke apologetnya, lu coba baca. Saya screenshot nih. Di Tesaron itu naskah asli udah nggak ada. Udah hancur, udah nggak ada naskah asli. Ternyata cuman rekonstruksi tahun 1800. Berarti dia pakai Bible baru. Berarti itu udah nggak valid. Nah, ada apologet lain nih bilang, coba lu baca, dikasih nih sama dia nih surat dari Saint Agustinus Antioquia. Itu ada, bro. Oke, bentar, 5 menit ya. Saya lihat ini mah nggak ada isinya kayak gitu, nggak ada bilang baptizing all nation, itu nggak ada. Dia tuh cuma tulis begini, baptizing that nation. Beda ya, baptizing that nation. Nah, suratnya Saint Agustinus dari Antioquia ini itu untuk Semirma. Berarti kan that nation berarti untuk Semirma, bukan untuk semuanya. Nah, saya bilang gini, kok lu apologet kayak gini, lu kirim data palsu, sedangkan gue kasih lu data asli. Saya kasih linknya. Saya jadi bingung kan, loh ini yang jalan di kebenaran siapa? Gua apa lu? Lu demi membenarkan lu kasih data palsu. Lah ini gue kasih data asli. Nah udah gitu, udah 2 nih, udah mereka nggak bisa jawab. Mereka kasih saya lupa, nanti boleh lah saya kasih datanya. Itu juga sama, ternyata dibuat tahun 1800-an. Itu dari suratnya si Saint Agustinus yang Antioquia. Nah, itu diedit sama yang bikin. Memang di situ ada baptizing all nation, tapi surat aslinya nggak ada. Kan ngaco. Ya saya cuma bilang, coba deh sampai sekarang itu nggak ada apologet yang bisa ngebantah kalau itu ayat palsu, nggak ada. Sampai saya diajak, udah lu sama apologet yang lain ya, dia bilang gini, udah lu debat di TikTok aja di live, gue mau tunjukin. Saya cuma bilang, lah lu aja nunjukin itu yang palsu, yang Saint Agustinus. Gue kalau debat mah bisa, gue cuma takut pada mualaf gitu. nanti neraka nggak ada gitu. Saya cuma bilang gitu ke mereka. Nah sampai sekarang tuh 6 apologet itu nggak ada yang bisa jawab. Nah sampai sekarang itu nggak ada yang bisa buktiin kalau Yesus itu diutus untuk semua bangsa. Nah pertanyaannya cuma gini, nah kalian masih percaya? Iya. Nah itu dia, itu terserah kalian. Nah kalau misalkan ada orang Kristen nih yang ragu, boleh nih boleh nanti tampilin IG-nya, IG saya. Nanti boleh aja tanya gitu loh. Jadi ya lumayan kan buat berdakwah juga gitu loh. Saya nanti tunjukin. Nah, yang harus kalian pikirin itu cuma itu. Nah, kalau Yesus bukan diutus untuk semua bangsa,
oke lah, misalnya nih, Yesus itu Tuhan. Nah, berarti lu nyembah Tuhan yang salah. Lu nyembah Tuhan Israel, bukan Tuhan untuk seluruh dunia. Ayo lo, itu aja. Oh, gitu ya. Kontraproduktif ya. Iya, gitu. Ada pengalaman lain nggak debat yang unik gitu, yang benar-benar kena skakmat atau dan sebagainya? Ada nggak selain itu? Kalau yang benar-benar skakmat sih ada sih, cuman kayaknya paling mereka sih paling denial sih, denial tentang penyaliban Yesus. Udah. Di ayat mana ya? Di ayat Markus itu ada loh, dijelaskan kalau sebenarnya itu bukan Yesus yang disalib. Kita merujuk ke ayat Yohanes nih. Jadi pas pertama kali, pas mau perjamuan kudus, si Yesus cuma pakai itu kan, kain linen. Nah ini boleh nih, saya share nih kan. Saya udah baca semua tentang kain linen itu apa, yang boleh dipakai itu kain linen itu siapa aja gitu kan. Jadi Yesus lepasin jubah pakai kain linen buat buat bersihin kaki muridnya. Nah ternyata kain linen itu sama kayak handuk. Daya serapnya lebih tinggi lagi daripada handuk. Udah gitu gampang keringnya. Jadi istilahnya nih kayak kita mandi pakai handuk 10 kali itu nggak bakal basah kan. Nah, mereka kira orang Kristen kira ya, kain linen itu kayak gini. Itu beda, kain linen itu kayak handuk. Nah, udah gitu kain linen itu yang pakai cuman para imam, para rabi, para imam, pokoknya yang tinggi lah jabatannya gitu. Berarti kan murid Yesus nggak ada yang pakai kain linen. Catat ya. Nah, di Yohanes itu bilang Yesus itu cuma pakai kain linen. Nah, pas sampai Taman Getsemani, Yesus tetap masih pakai kain linen. Sampai Yesus ditangkap nih. Nah, lucunya di sini ada ayat nih. Yang mengkhianati Yesus kan Paulus sih. Yang mengkhianati Yesus itu kan si Yudas, ya kan? Yudas itu kan muridnya Yesus. Udah berapa tahun? Anggaplah 2 tahun. Ya kan? Kalau nggak salah sih lebih dari 2 tahun. Nah, misal nih saya belajar sama guru ngaji saya, seminggu aja udah kenal kan mukanya. Nah, bayangin Yudas sama tentara Romawi itu datang ke Taman Getsemani, cuk. Udah gitu ada orang di depannya nih. Ini yang depan ini ternyata Yesus. Yesusnya nanya ke Yudas sama si tentaranya, "Kalian nyari siapa?" Masuk akal gak? Nggak masuk akal. Lah, ini Yudas ini tahu itu Yesus. Udah 2 tahun padahal ya. Udah 2 tahun misalnya, lebih ya. Loh, ini yang depan tuh Yesus. Masa iya Yudas nggak tahu? Masa harus yang si Yesus nanya, "Kalian nyari siapa?" Kita nyari Yesus. Loh, saya Yesus. Loh, malah kaget mereka. Di Bible kan terus bilang gini, Yudas sama tentara Romawi mundur ke belakang. Artinya apa? Kalau menurut saya sih mereka kaget. Loh, kok Yesus begini tampangnya? Ya kan, menurut saya sih kaget itu. Ditanya lagi sama Yesus, "Kalian nyari siapa?" Yudas sama tentara Romawi bilang, "Kita nyari Yesus." "Iya, saya Yesus." Hampir 3 kali kan. Loh, masa iya murid kagak tahu mukanya Yesus? Ya kan? Dari sini kita udah boleh main logika nih. Akhirnya kan ditangkap nih Yesusnya nih. Nah, pas dibawa, kita pindah ke Markus, ayat Markus. Nah, di ayat Markus pas Yesus yang dikira Yesus itu diangkut sama tentara, tiba-tiba di belakang ada seorang pemuda yang cuma pakai kain linen. Muncul di belakang. Udah gitu, tentaranya lihat, tentaranya mau tangkep, cuman ketangkep kain linennya. Akhirnya itu orang lari sambil telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang cuma pakai kain linen? Bukan orang sembarangan tadi. Bukan orang sembarangan. Saya udah cek linen itu kayak handuk. Misal nih, maaf nih ya, kayak misalkan nonton film horor, kayak di desa-desa, kayak desa KKN misalnya. Itu mbak-mbak abis mandi di sumur pakai handuk jalan aja kan? Iya. Kan sama kayak kain linen. Nah, dari awal yang cuma pakai kain linen itu cuma Yesus, ya kan? Nanti boleh kalau misalkan ada yang nggak percaya, coba lihat kain linen itu zaman Yahudi dipakai cuma siapa aja. Itu cuma para imam, cuma sama para rabi, gitu. Jadi nggak mungkin itu murid Yesus, nggak mungkin. Nah,
Terus seorang pemuda, itu saya udah cek juga, seorang pemuda itu itu umurnya 20 tahun sampai 40 tahun. Itu masih digolong orang muda kalau untuk Yahudi. Nah, itu siapa? Kalau bukan Yesus. Nah, ini banyak mungkin orang Kristen yang nggak tahu. Mungkin mereka hanya denial aja gitu loh. Jadi, ya udah. Jadi ya kalau yang nonton ini orang Kristen ya semoga kalian mualaf gitu. Amin ya. Biar sadar gitu loh. Nah, mungkin ini ayat-ayat yang diumpetin sama pendeta. Nah, kalau misalkan ada orang Kristen ya kan yang mau bicara sama saya gitu kan, mau diskusi, boleh. Nanti Kita tampilin IG sama TikToknya. iya, nanti saya tampilin IG sama TikToknya gitu. Nanti boleh lah diskusi. Nanti saya kasih tahu banyak ayat-ayat yang nggak dikasih sama pendeta, ya kan? Jangan kaget gitu, gitu sih. Baik. Iya. Sekarang kan sudah nih kalau bicara tadi teologi panjang nih. Insya Allah nih nanti harus kita hadirkan pendeta juga atau apa? Iya, boleh. Seru ya. Iya, seru. Sekarang perbedaannya nih, kok kan mungkin ada bedanya ya setelah masuk Islam sama sebelum masuk Islam. Iya. Apa yang mendasar atau yang paling menonjol ketika sudah masuk Islam? Paling beda ya? Yang paling beda sih pertama pasti cara berdoa ya. Oh, seru. Cara berdoa apa itu pasti udah beda. Terus cara saya hidup juga udah berbeda sih. Kayak misal nih, kalau dulu kan saya terlalu ambis sama duniawi. Ya, kalau sekarang saya udah kayak lebih balance gitu. Apa kayak misalnya, oke lah kalau misalkan saya udah berjuang, kalau nggak dapat oke lah. Berarti mungkin Allah bukan nggak ridho gitu loh. Mungkin ada jalan lain gitu. Itu yang lebih mendasar sih. Mungkin ya saya emang pengennya fokus ke dakwah sih. Ya, balance lah gitu. Supaya dapat amal di dunia, amal akhirat juga dapat gitu. Karena cara pandang hidupnya udah beda ya. Udah beda sih, beda. Karena mungkin akan beda kali ya kalau misal nih Islam dari lahir sama mualaf. Karena kalau mualaf itu kan bener-bener, kalau saya kan bener-bener nyari tuh. Kalau udah dapat kayak oh begini toh, ya udah. Mungkin lebih ke kadang saya juga mikir sih, buat apa sih cari harta banyak-banyak di dunia? Toh kalau misalkan amal saya yang dilakukan pas di dunia itu nggak banyak, sama aja. Makanya saya harus balance gitu. Itu sih paling kena di saya tuh sekarang gitu, paling kena gitu. Kalau sebelumnya ngoyo ya, Iya, ngoyo harus gini-gini gitu. Kalau sekarang ya balance aja lah gitu. Kalau misalkan, tapi untung sebelum Islam saya emang nggak neko-neko orangnya. Saya nggak ngerokok, nggak minum, itu kan. Nggak makan babi tadi? Iya, nggak gitu makan babi. Ya. Jadi ya gitu deh. Jadi kayak masuk Islam tuh lebih lempeng lagi gitu. Paling ujiannya cuman ya tadi kan keluarga sudah. Ya. Paling mungkin pola-pola yang tidak biasa, misal harus ada sholat subuh, bangun pagi dan sebagainya, itu aja ya. Oh, insya Allah saya sholat full. Alhamdulillah. Ya full. Dari pas saya mualaf, selesai sunat, sembuh sunat, saya 5 waktu terus. Kalau dulu kan ada orang yang masuk Islam, dia sulit banget sholat subuh karena kebiasaannya siang. Alhamdulillah ya. Saya bisa bangun pagi. Ya, saya pakai alarm aja, bangun, sholat. Ya sholat cuma 5 menit, masa nggak bisa? Gitu. Sebelum ditutup nih, mungkin sekarang ada orang-orang yang tadi ya, orang yang seperti Mas Ricky yang juga mencari kebenaran Islam. Ada orang yang di persimpangan jalan, gue masuk Islam apa enggak nih? Iya. Ada juga orang yang mungkin nyerang juga nih. Iya, betul. Pesan-pesan buat mereka nih apa nih, Mas Ricky nih? Silakan Pak Ricky. Kalau saya sih, satu ya, baca Al-Quran banyak-banyak. Kalau misalkan belum bisa baca Arab ya, baca terjemahan. Nah, baca Al-Quran, terus baca hadis. Itu kan pelengkap tuh, ya kan? Terus kalau ada negatif soal Islam itu tanya dulu yang bisa gitu loh. Kalau saya dulu kan emang nggak terlalu negatif sama Islam kan, karena kan saya lihat Al-Quran itu masih orisinal kan, masih nggak ada yang diubah kan. Jadi menurut saya ya begitulah. Terus yang buat saya tambah yakin sama Islam itu karena beberapa ajaran di agama Buddha itu ada di Islam, ada di Al-Quran. Salah satunya contohnya? Ya misal nih, di Tripitaka itu ada hukuman neraka. Itu dijelasin tuh, kalau misalkan orang yang suka mencuri, itu tangannya dipotong nanti di neraka, terus ditumbuhin lagi, potong. Al-Quran ada kan? Ada.
Kalau yang suka bohong, lidahnya dipotong, nanti ditumbuhin lagi, potong lagi. Al-Quran ada kan? Ada. Nah, saya cuma bilang, ini saya sampai merinding. Apa namanya, ajaran saya itu belum sempurna. Justru Islam ini disempurnakan, gitu loh. Apalagi kayak gimana ya? Nah, kalau di Bible kan nggak ada tuh. Nggak ada, apa namanya, siksa neraka tuh kayak nggak ada kan. Kayak bolong aja pengetahuannya. Sedangkan di agama Buddha tuh ada. Itulah yang bikin saya, wah gila, ini Islam ini bener melengkapi gitu loh. Memang nggak bohong, melengkapi. Karena kalau yang emang agamanya Samawi, kayak misal agama Samawi kan banyak Zoroaster. Kalau menurut saya Buddha itu termasuk, kalau Buddha yang orisinal ya, itu termasuk Samawi menurut saya. Karena kalau saya baca Tripitaka sama saya baca Al-Quran itu hampir ada banyak tuh isinya yang sama. Jadi menurut saya pasti Samawi. Karena kalau Bible, kalau kitab yang enggak dari Tuhan, masa iya bisa sama? Nggak mungkin dong. Nabi Muhammad itu nggak ke Nepal loh, ya kan? Nggak mungkin bisa ngopi paste, nggak mungkin, ya kan? Udah gitu, Tanak itu ada juga kan, kayak banyak hal-hal yang sama kayak Al-Quran, kayak misalnya harus berwudu dulu, ya kan? Kalau pasti agama Samawi itu pasti pasti sama ada kayak irisannya ya. Iya, bahkan Konghucu pun kitab sucinya sama kayak Al-Quran. Satu, di Konghucu ini ya, kalau mama saya Konghucu, saya baca nih kitabnya. Tuhan di Konghucu itu satu, Esa, nggak kelihatan, nggak ada bentuknya. Jadi kalau misalnya nih, nah agama Kristen sering salah nih, sering bilang Konghucu itu nyembah berhala. Enggak. Nih, oke, misal cara berdoanya beda-beda ya. Oke, dia ada altar. Tapi ada gak di situ muka orang? Nggak ada. Itu cuma tulisannya Tiankong. Yaitu satu, Tuhan itu Esa. Sembahyang dia ya. Iya, sembahyang cuma pakai dupa sih, tapi ke Tuhan yang Esa gitu. Kan Konghucu itu kan Samawi. Nama nabinya kan apa ya? Ya kalau nggak salah Konghucu, nama nabinya saya lupa deh. Yang jelas itu Samawi, Konghucu gitu. Ada kemiripan, ada irisannya ya. Iya, itu. Makanya kalau untuk yang nonton, ya kan, yang masih mikir-mikir mau mualaf, ya belajar lagi Al-Quran, atau lihat-lihat debat aja sih, debat gitu antara Kristen sama Islam atau agama lainnya gitu. Meyakinkan. Oke, untuk satu nih, saya meyakinkan yang lain nih. Nih, cuman di Al-Quran yang bilang bumi itu bentuknya kayak telur unta. Iya. Nah, sekarang gambar di bumi bulat kan? Itu sebenarnya bukan gambar asli bumi. Waktu itu saya lihat konten orang Indonesia, saya lupa namanya. Itu ternyata gambar yang NASA buat itu adalah gambar karyawannya yang dipakai untuk apa ya, ngasih tahu kalau bumi itu bulat. Nah, pertanyaannya cuma satu. Kalau NASA itu ngasih tahu bentuk bumi itu kayak Al-Quran, pada mualaf gue. Iya. Itu aja. Nah, NASA itu Zionis. Zionis itu nggak ada kepentingan agama. Ya, mereka itu duniawi. Nah, kalau orang Zionis itu, kalau NASA itu ngasih tahu bumi itu bentuknya kayak telur unta, mualaf lu pada. Kebenaran Al-Quran itu. Kebenaran Al-Quran. Emang Bible ada bilang apa bumi bentuknya kayak telur unta? Nggak ada. Cuman di Al-Quran. Padahal 1400 tahun yang lalu nggak ada tuh pasal ulang alik ya. Iya, nggak ada itu namanya teropong. Bayangin, ya kan? Nah, yang masih nolak kebenaran nih, ya kan? Ya kan? Ya semoga bisa mualaf, amin. Insya Allah. Mas Riki, Masya Allah, pengen betah saya ngobrol lagi, tapi Insya Allah ini kita lanjut di kesempatan. Iya, baik. Pesan-pesan ini Insya Allah saya merinding tuh. Iya, pasti saya juga merinding. Karena kan 1400 tahun itu Iya, nggak ada tuh. Nggak ada pesawat. Al-Quran sudah mengatakan itu. Iya. Bahkan ada api di dalam laut. Iya, itu. ada. Terus pertemuan dua air di laut. Iya. Dikatakan kan? Iya, betul. Ada itu. Ada juga. Nah, itu juga saya pelajari tuh. Nah, itu sebelum saya mualaf itu saya udah pelajari semua. Oh, ada dalam juga. Ada, saya udah pelajari. Wah, ini kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, nggak mungkin. Nah, yang lebih mantap lagi itu pas yang Atarik. Nah, itulah saya mualaf kayak ditampar gitu.
udah ditampar, udah dikasih kebenaran, lu masih mau jadi orang fasik. Ya itulah. Akhirnya saya mualaf. Masya Allah. Memang manusia itu diberikan akal ya. Iya. Seperti yang makhluk lainnya. Untuk apa akal itu? Untuk berpikir. Untuk berpikir gitu. Cerdas. Iya, mencerdaskan umat, ngaji cerdas. Amin ya. Jazakallahu khairan. Ya, amin. Barakallahu fiikum. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya? Karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.